alhamdulillah kan ini satu langkah lagi menuju final. Jadi responnya kalian bisa lihat sendiri di online. Jadi luar biasa lah kan. Berarti tetap 50.000 Pak ya? Kalau itu kan 70% ya? Patokannya kan 50.000 atau 70% seperti yang disampaikan Pak Kapolri. Kecuali ada perubahan kan yang melakukan kan, tapi ini udah H-1 gitu. Udah solo. Jadi kita agak hati-hati ya mengeluarkannya, kan lihat yang case kemarin terus sampai saat ini sih 40.000 lewat sudah gitu. Tapi belum tentu juga kita akan sampai sold out tadi yang dibilang, karena sebenarnya kadang-kadang kita habisin waktunya aja. Jadi kayak kemarin kan terlihat terlalu padat ya kan bukan hanya tiket online kan pasti ada tugas, ada komplimen dan sebagainya. Jadi kita agak ya harus lebih di-adjust lah supaya tiap tribun kan ada kursinya, disesuaikan kan. Kalau di sini terasa terlalu padat dijual di tempat lain gitu kan, supaya rekomendasi 70% atau 50.000 itu tercapai. Nah itu kan harus pinter ngeceknya juga. Berarti pembagian kategori mungkin Pak ya? Ya harus diatur juga kan tiap kategori kan beda-beda ininya, kapasitinya. Kok Vietnam sendiri dapat kuota berapa? Untuk sponsor Vietnam sendiri dapat kuota berapa? Kenapa? Kuota Dia kan harusnya kalau dia mau full ya dia 8% sesuai regulasi. Untuk sama saya ini Pak? Udah terdaftar mungkin sudah? Ada suratnya, saya lupa, ada nggak banyak lah ya kan, biasa kayak ini kan mereka minta berapa nggak nyampe ratusan gitu kan, karena kan mereka berangkat dari Vietnam. Sama aja kayak kalau Indonesia kan ada yang berangkat teman-teman, cuma kalau pas lawan Brunei kebetulan banyak orang Indonesia jadi kita bisa sampai 1.000 lebih gitu. Tapi kalau kita main di Vietnam, di Thailand kan yang berangkat dari sini kita akan bantu kan, itu kan sama mereka bantu. Ada permintaannya ada. Berapa jumlahnya kan tinggal kita minta itu ya, minta pasien siapa yang datang, paspornya kan beda, jadi paspornya atau apa kan supaya kita tangani juga bisa lebih ya memang sesuai aturan lah. Ini kan udah 2 kali ya Pak ya di SWGBK ini yang di fase grup, sama ini yang ketiga. Untuk ketertiban supporter sendiri gimana sih Pak sejauh ini Pak? Kayak kemarin itu kan alhamdulillah teman-teman kooperatif ya. Kemarin dari Polda, kalau yang sebelumnya kan Polres ya kan. Kemarin di Polda saya nggak ikut, tapi ada staf PSSI yang lain koordinasi kan, mereka menyampaikan mereka berniat untuk mengamankan ya, terutama kan yang besar-besar ya, La Grande Indonesia sama Ultras Garuda. Tapi kan ada juga yang koordinasi ke kita itu ada Garuda Wani, ada SSU itu squad Sud Ultras Karawang gitu. Terus ada Red White Army, RWA, kan ada banyak lagi komunitas-komunitas yang lain kan gitu. Nah, mereka berkoordinasi dengan teman-teman di PSSI, pastinya kalau berkoordinasi ya niatnya kan sama, mendukung timnas dan menjaga ketertiban pelaksanaan pertandingan. Pak artinya yang kemarin sempat ada insiden sama Thailand itu nggak berpengaruh terhadap kuota tiket, misalnya jadi dikurangin atau gimana? Kalau itu kan kaitannya ke ya kita himbau aja ke teman-teman yang ngambil bendera kan gitu kan, tradisinya seperti apa sih? Bukankah itu harusnya dilakukan di tempat lawan? Kalau di tempat sendiri mah ngapain, lu banyak lawannya dikit gitu kan, nggak jagoan gitu. Dia harus tahu dulu jadi supporter dengan kulturnya, mau dia itu hooligan, mau dia casual, mau dia ultras, paham nggak sama kulturnya. Kalau lo ngerebut bendera di rumah lo sendiri, lo 49.000 dia cuma 30, ya saya nggak bilang apa-apa lah kan gitu kan. Dan kemudian tolong juga mulai dari diri sendiri ya, kita menghargai bendera kita menghormati lagu kebangsaan kita ya. Tolong teman-teman juga pikirkan dengan apa yang mereka lakukan itu kan akan ada karma ya, imbas balik. Mereka yang melakukan malah teman-teman nanti yang away malah jadi kesulitan. Mereka away nggak, kalau cuma jadi jago kandang aja udahlah di kampungmu aja kan gitu. Jangan karena ya saya bilang kalau yang kayak gitu akan jadi musuh bersama, karena teman-teman yang akan
away kan jadi kesulitan gara-gara mereka. Terus bendera kebangsaan negara lain diberlakukan seperti itu, gimana nanti kalau bendera kita kan jadi marah seluruh bangsa. Bayangkan mereka mungkin masih kecil kali ya, masih harus banyak belajar. Teman-teman yang seperti itu ya belajarlah dari senior-senior supporter. Nah, kalau memang mau pansos ya yang benar juga kan gitu, karena itu merugikan banyak orang kan gitu, merugikan, bisa kita bilang merugikan hampir seluruh supporter seluruh Indonesia, karena dicelaknya kan nggak tahu itu siapa, pokoknya supporter Indonesia, beritanya kan kayak gitu. Jadi mereka kalau melakukan kayak gitu ya bisa kita bilang mereka kayak penyakit di supporter. Kalau di main game namanya impostor itu kan. Berarti penekanan soal ini Pak. Ya, ke attitude mereka Jangan berarti supporter Indonesia jangan merampas bendera Vietnam setelah nanti juga Pak ya. Ya dihormati lah kan, kalau kita mau dihormati orang ya kita hormati dulu juga diri sendiri ya dengan berperilaku baik dan hormati orang lain, dan pikirkan bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa berdampak ke teman-teman ini, kecuali kalau mereka memang sering nonton away. Kalau cuma jago kandang aja janganlah kan gitu kan, bikin malu banyak. Sementara yang besar-besar udah menjaga ketertiban, lihat ya yang di speaker apa segala macam mereka ngamanin untuk Indonesia. Jangan gara-gara nilai sedikit rusak upaya-upaya teman-teman supporter seluruh Indonesia untuk membuat sepak bola Indonesia jadi lebih, kan transformasi sepak bola yang dimaksud FIFA termasuk perubahan attitude sikap penonton Indonesia, spektator Indonesia jadi lebih baik. Itu sudah dilakukan sama teman-teman yang besar. Nah, ini sekelompok kecil jagalah gitu. Nah itu dari dua insiden itu dari AFC atau AFF sendiri ada sentilan sendiri kan? Yang pasti kan Thailand sudah melakukan ini kan, melakukan perusahaan bus juga. Ya termasuk perusahaan bus juga itu. Kalau itu ya saya kan sudah minta maaf ya, saya minta maaf atas nama kita semua, pasti itu kan kesalahan. Walaupun satu orang sama orang itu juga ya kalau punya nyali jangan cuma berani nimpuk, berani minta maaf nggak, kan lebih berat. Kalau nimpuk nggak laki-laki lah, kalau nimpuk di kerumunan orang. Kalau berani nimpuk di depan bus sendirian gitu timpuk, nah, kan ketahuan kan. Kalau nimpuknya di tengah ramai, saya kira kan nggak laki lah kan gitu. Dan artinya pengamanan untuk bis Vietnam pun akan diperketat berarti. Itu pasti kan ada regulasi, tapi yang perlu diingatkan kan saya di supporter, kita ingatkan lagi ke attitude kita, ke kepribadian kita, ke kultur kita yang katanya kita ini adalah yang santun, yang jadi tuan rumah yang baik. Ya tolong teman-teman kita tunjukkan seperti itu. Kita teror lawan dengan nyanyian, dengan ya kalau mau itu kan jangan pas lagu kebangsaan, tapi kalau dia ya mereka lebih tahu lah kan gitu kan harus bagaimana. Kalau yang melakukan itu saya kira bukan supporter, karena kan pada prinsipnya supporter itu support, mendukung ya, mendukung timnya ya kan, jangan menteror, apalagi yang diteror tim itu, biar tim sama tim yang tanding ya kan. Nah, terus kalau supporter tadi mereka udah datang baik-baik. Kalau kita ke Thailand ya dapat cerita dari teman-teman yang berangkat ke Thailand, orang-orang yang tuh sangat membantu kan gitu kan. Harusnya kan kita harus lebih baik menjaga mereka. Itu udah berusaha lebih baik, karena kan perpol transformasi kan mau buat supaya tontonan sepak bola itu kan hiburan, bisa ditonton kan. Kalau ditonton di stadion bukan hanya di TV. Kalau kita nggak bisa lagi ke stadion kan, teman-teman supporter yang banyak ini nggak bisa lagi ke stadion gara-gara mereka yang ngerebut bendera, mereka yang lempar, atau mereka yang turun 1, 2, 3, 4 orang membuat, padahal kan kalau udah dibuka penjualan yang puluhan ribu yang itu, yang datang 40.000 lebih kayak kemarin, 40 sekian itu kan yang bisa masuk, yang bisa beli tiket. Yang nggak beli tiket bisa berlipat-lipat itu kan. Tolong teman-teman yang melakukan itu jangan diulangi, karena mencederai kepentingan orang banyak Anda. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.